Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dari Universitas Muhammadiyah Riau, NIM 2102011035, kelas 1B. Dosen pengampu Ibu Delovita Ginting, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul USG. Mampu menjelaskan fungsi dari alat-alat medis yang menerapkan prinsip fisika. Yang pertama, USG atau ultrasonografi medis atau sonografi adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot. Ukuran mereka, struktur, dan luka patologi. Membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ. Sonografi obstetrik biasanya digunakan ketika masa kehamilan. Pilihan frekuensi menentukan resolusi gambar dan penembusan ke dalam tubuh pasien. Diagnostik sonografi umumnya beroperasi pada frekuensi dari 2 sampai 13 MHz. Sedangkan dalam fisika istilah suara ultra termasuk ke seluruh energi akustik dengan sebuah frekuensi di atas pendengaran manusia 20.000 Hz. Penggunaan umumnya dalam penggambaran medis melibatkan sekelompok frekuensi yang ratusan kali lebih tinggi. Ultrasonografi atau yang lebih dikenal dengan singkatan USG digunakan luas dalam medis. Pelaksanaan prosedur diagnosis atau terapi dapat dilakukan dengan bantuan ultrasonografi. Misalnya untuk biopsi atau pengeluaran cairan. Biasanya menggunakan probe yang digenggam yang diletakkan di atas pasien dan digerakkan. Gel berair memastikan penyerasaan antara pasien dan probe. Dalam kasus kehamilan, ultrasonografi atau USG digunakan oleh dokter spesial kandungan DSOG untuk memperkirakan usia kandungan dan memperkirakan hari persalinan. Dalam dunia kedokteran secara luas, alat USG atau ultrasonografi digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan diagnosa atas bagian tubuh yang terbangun dari cairan. Ultrasonografi medis digunakan dalam yang pertama, kardiologi, yang kedua, endokrinologi, yang ketiga, ginekologi, yang keempat, obstetrik, yang kelima, ophthalmologi, yang keenam, urologi, yang ketujuh, intravaskuler ultrasound, yang kedelapan, kontras enhanced ultrasound. USG tidak dapat digunakan untuk memantau lambung atau usus, karena banyak mengandung gas, sehingga pantulan USG akan buyar. Di laboratorium klinik bebas yang tidak berada di rumah sakit, selain USG kandungan dan USG jantung atau eko, biasanya USG dibagi menjadi USG untuk seluruh abdomen. Yang pertama, upper abdomen untuk tiroid, payudara, liver atau hati, limpa, dan pankreas. Yang kedua, lower abdomen untuk ginjal, kandung kemih, dan prostat. Yang bertanda dapat diperiksa terpisah, tetapi memeriksa upper abdomen saja atau lower abdomen saja hanya lebih mahal sedikit daripada memeriksa terpisah, dan memeriksa abdomen dan lower abdomen sekaligus lebih murah daripada memeriksa sendiri-sendiri. Oleh karena itu, jika biaya tidak begitu menjadi masalah, maka lebih baik bagi mereka yang telah berusia 50 tahun atau mereka yang berusia di atas 40 tahun, tetapi menderita diabetes, sebaiknya memeriksa sekaligus upper abdomen dan lower abdomen, karena beberapa penyakit belum muncul gejalanya. Jika belum parah, misalnya tumor payudara, batu empedu, batu pankreas, pale makan hati, batu ginjal, batu kandung kemih, dan pembesar prostat. Menjelaskan prinsip kerja alat medis USG yang menerapkan prinsip fisika. Cara kerja USG adalah memantulkan gelombang suara dan menerima kembali gelombang suara yang telah dipantulkan setelah terkena suatu objek. Objek di sini berupa organ tubuh.
Gelombang suara dikeluarkan oleh transducer dengan panjang gelombang 2,5 sampai 14 kHz. Panjang gelombang yang dikeluarkan bervariasi tergantung dari bentuk transducer. Hasil pemantulan gelombang suara tersebut kemudian akan diterima kembali oleh transducer dan diproses oleh mesin USG kemudian ditayangkan dalam monitor. Kinerja USG tergantung dari semua alat-alat yang ada pada mesin USG. Yang pertama, transducer. Transducer adalah komponen USG yang ditempelkan pada bagian tubuh yang akan diperiksa seperti dinding dada untuk pemeriksaan paru atau jantung respir Indovol 31 nomor 1 Januari 2011. 39 dinding perut untuk pemeriksaan kehamilan. Di dalam transducer terdapat kristal yang digunakan untuk menangkap gelombang yang disalurkan oleh transducer. Gelombang diterima dalam bentuk akuistik atau gelombang pantul, sehingga fungsi kristal di sini adalah untuk mengubah gelombang tersebut menjadi gelombang elektronik yang dapat dibaca oleh komputer sehingga dapat diterjemahkan dalam bentuk gambar. Bentuk-bentuk transducer dan arah gelombang ultrasonik dapat dilihat pada gambar tersebut. Yang kedua, monitor. Monitor adalah layar yang digunakan untuk menampilkan bentuk gambar dari hasil pengolahan data komputer. Monitor yang digunakan pada awal penemuan USG masih berupa layar tabung besar yang terpisah dari mesin USG. Perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat membawa kemajuan pada teknologi monitor. Kalau pada awal penemuan memakai layar tabung yang besar, kini sudah menggunakan layar kecil dan tipis. Awal penemuan USG layar monitor masih hitam putih, sekarang sudah berwarna. Layar monitor sekarang juga menjadi satu dengan alat USG sehingga bentuk USG lebih terlihat kecil. Yang ketiga, mesin USG. Mesin USG merupakan bagian dari USG berfungsi mengolah data yang diterima dalam bentuk gelombang dan mengubah gelombang menjadi gambar. Mesin USG merupakan pusat pengolahan data seperti Central Processor Unit atau CPU pada komputer. Mesin USG sangat mempengaruhi hasil pencitraan USG. Semakin baik CPU yang dipakai pada mesin akan semakin baik dan cepat hasil yang ditayangkan di layar monitor USG. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi perkembangan bentuk mesin USG. Awal penemuan mesin USG masih berbentuk sangat besar dan berat sehingga sulit untuk dipindah-pindahkan. Sehingga ukuran mesin USG sudah sangat kecil. Penggunaan radiologi untuk pemeriksaan toraks dibandingkan USG toraks lebih menguntungkan terutama untuk pasien-pasien gawat darurat. Menjelaskan prinsip-prinsip fisika dalam pemeliharaan alat-alat keperawatan. Macam-macam peralatan. Misalnya EKG, EEG, diatermi gelombang mikro, ultrasonik, tabung reaksi, pipet, tang spati, pinset bedah, pinset anatomi, gunting, forceps, dan handscoon, dan lain-lain. Dari sekian banyak peralatan kesehatan dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu 1. Peralatan elektronika, yang kedua, peralatan dari bahan baku logam, yang ketiga, peralatan dari bahan baku gelas, yang keempat, peralatan dari bahan baku karet atau plastik. Yang pertama, peralatan elektronika adalah peralatan yang mempergunakan sumber daya listrik, misalnya alat elektrokardiografi, elektroencephalografi, unit termografi, ventilator, unit monitor, EKG, dan lain-lain. Yang kedua, peralatan dari bahan baku logam. Bahan baku logam yang biasa dipakai adalah nikel, alpaka, tembaga, dan logam campuran lainnya. Peralatan dari bahan logam ini banyak ragamnya, misalnya forceps, ekstraksi, gunting, pinset, jarum, hekting, dan lain-lain. Yang ketiga, peralatan dari bahan baku gelas. Bahan baku gelas yang biasa dipakai adalah Pyrex fiber gelas. Contohnya vacuum extract
reaktif atau ekstraksi vakum, pipet, tabung reaksi, buret, dan lain-lain. Perawatan peralatan. Peralatan kesehatan pada hakikatnya dibagi dalam 4 kategori: elektronika, logam, gelas, dan karet. Maka perawatan peralatan dibagi menjadi 4 bagian pula. Yang pertama, perawatan alat-alat elektronika. Sangat peka terhadap goncangan sehingga perlu dihindari dari goncangan. Hindari peralatan dari medan magnet yang kuat agar sensitivitas meter tidak berubah. Alat-alat elektronika tidak tahan pada suhu di atas 25 derajat Celcius, sehingga pada waktu penggunaan suhu ruangan sebaiknya berkisar antara 18 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, rata-rata pada temperatur 21 derajat Celcius. Untuk menghindari suhu terlalu tinggi, pada alat perlu tempati kipas angin di sekitar power supply atau sumber daya alat tersebut. Debu dapat pula mempengaruhi kerjanya alat, sehingga setiap saat ruangan dibersihkan dengan menggunakan alat penyedot debu atau vacuum cleaner. Pengetahuan dan keterampilan penggunaan peralatan memegang peran penting dalam perawatan peralatan agar peralatan berjalan dengan baik dan kerusakan dapat dihindari sejauh mungkin. Pengetahuan dan keterampilan ini meliputi yang pertama, sasaran pengukuran telah dipahami terlebih dahulu. Yang kedua, persiapan metode, waktu, dan program pengukuran. Yang ketiga, kondisi peralatan baik atau tidak. Yang kedua, perawatan alat dari bahan baku logam. Alat-alat yang terbuat dari logam, misalnya besi, tembaga, maupun aluminium, sering terjadi karatan. Untuk menghindari terjadinya hal demikian, maka alat-alat tersebut harus disimpan pada tempat yang mempunyai temperatur tinggi, 37 derajat Celcius, dan lingkungan yang kering kalau perlu memakai bahan silikon sebagai penyerap uap air. Sebelum disimpan, alat tersebut harus bebas dari kotoran debu maupun air yang melekat. Kemudian diolesi dengan minyak oli, minyak rem, atau parafin cair. Yang ketiga, perawatan alat dari bahan baku gelas. Bahan gelas banyak dipakai dalam laboratorium medis. Ada beberapa keuntungan maupun kelemahan dari bahan baku gelas tersebut. Keuntungannya, bahan gelas tahan terhadap reaksi kimia, terutama bahan gelas Pyrex, tahan terhadap perubahan temperatur yang mendadak, koefisien mual yang kecil, dan tembus cahaya yang besar. Kelemahannya, mudah pecah terhadap tekanan mekanik, dan mudah tumbuh jamur sehingga mengganggu daya tembus sinar. Kadang-kadang dengan menggunakan kain katun untuk membersihkan saja, mudah timbul goresan. Dengan memperhatikan keuntungan dan kelemahan dari bahan gelas, maka dalam segi keperawatan maupun memperlakukan alat-alat gelas harus diperhatikan. Yang pertama, penyimpanan pada ruangan yang suhunya sekitar 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan diberi tambahan lampu 25 watt. Yang kedua, ruangan tempat penyimpanan diberi bahan silikon sebagai zat higroskopis. Yang ketiga, gunakan alkohol, aketon, kapas, sikat halus, dan pompa angin untuk membersihkan debu dari permukaan kaca atau gelas. Usahakan pada waktu membersihkan lensa, jangan sampai merusak lapisan lensa. Yang keempat, pada waktu memanaskan tabung reaksi, hendaknya ditempatkan di atas kawat kasa, atau boleh melakukan pemanasan secara langsung, asalkan bahan gelas terbuat dari Pyrex. Yang kelima, gelas yang akan direbus hendaknya jangan dimasukkan langsung ke dalam air yang sedang mendidih, melainkan gelas dimasukkan ke dalam air dingin kemudian dipanaskan secara perlahan. Sebaliknya, untuk pendinginan mendadak tidak diperkenankan. Yang keenam, membersihkan bahan atau kotoran dari gelas sebaiknya segera setelah dipakai. Dapat menggunakan yang pertama air yang bersih, yang kedua deterjen, dapat menghilangkan lemak dan tidak membawa efek perubahan fisik. Yang ketiga, larutan kalium dikromat 10 gram
asam belerang 25 ml, Aquades 75 ml. Kadang-kadang memerlukan perendaman sampai beberapa jam. Kemudian dibilas dengan air bersih, dikeringkan dengan udara panas, lalu disimpan di tempat yang kering. Yang keempat, perawatan alat dari bahan baku karet. Sarung tangan dari karet atau handscoon mudah sekali meleleh atau melekat apabila disimpan terlalu lama. Untuk menghindari kerusakan dari bahan karet, sebelum melakukan penyimpanan, mula-mula bersihkan kotoran darah atau cairan obat dengan cara mencuci dengan sabun, kemudian dikeringkan dengan menjemur di bawah sinar matahari atau hembusan udara hangat. Setelah itu, taburi talc pada seluruh permukaan karet. Selanjutnya, tujuan. Makalah prinsip fisika dalam pemeliharaan alat kesehatan ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah. Yang kedua, untuk mengetahui cara-cara memelihara alat-alat kesehatan. Yang selanjutnya, penutup. Kesimpulannya, berdasarkan makalah prinsip fisika dalam pemeliharaan alat kesehatan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, peralatan kesehatan ada peralatan elektronika, peralatan dari bahan baku logam, peralatan dari bahan baku gelas, peralatan dari bahan baku karet atau plastik. Yang kedua, cara-cara merawat alat kesehatan sangat diperlukan agar alat itu tetap higienis dan baik. Yang ketiga, alat itu sangat berperan penting dalam bidang kesehatan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari presentasi saya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.